Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro dan Kontra seputar pemerintahan Islam, seputar kekhilafahan, ala minhajin nubuwah, seputar kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara. Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Siddiq Aljawi, pakar politik kita, pakar fikih kita, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa dan kaum muslimin yang banyak mempertanyakan tentang hal ini. Telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Karena kesehatan Ustadz ditunggu oleh umat ya. Amin. Ustadz Siddiq Aljawi. Ya. Salah satu alasan yang alasan lah begitu ya yang mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya seorang nabi, bukan sebagai kepala negara apalagi kepala pemerintahan, yang itu kemudian dijadikan alasan untuk menolak kewajiban untuk menegakkan pemerintahan Islam. Itu dengan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghindar dari kekuasaan atau yang disebut oleh pihak itu sebagai zuhud gitu ya. Ada beberapa alasan ya, antara lain alasan ketika Rasulullah ditawarkan kekuasaan ketika di Makkah, Rasulullah menolak. Bagaimana Ustadz Siddiq Aljawi melihat alasan ini? Baik, jadi memang benar Rasulullah itu pernah diberi tawaran oleh orang-orang kafir Quraisy beberapa hal, di antaranya kekuasaan. Itu ada riwayatnya dalam Sirah Ibnu Hisham, juz pertama halaman 293 itu disebutkan begini. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Hei Muhammad, kalau kamu dengan dakwah yang kamu lakukan itu menginginkan kekuasaan, kami jadikan engkau berkuasa atas kami. Jadi Rasul ditawari kekuasaan, tapi ternyata Rasulullah kan kemudian menolak kekuasaan itu. Nah ini memang sering dijadikan dalil oleh sebagian orang. Tuh lihat Rasulullah itu nggak mau kekuasaan. Gitu. Jadi tidak benar, kesimpulannya seolah-olah tidak benar kalau orang Islam itu kok menginginkan kekuasaan. Rasulullah aja nggak ingin gitu ya. Rasulullah saja tidak menginginkan kekuasaan. Lebih-lebih dari Rasulullah kamu. Kira-kira kan gitu sering tuduhannya ya. Iya. Nah ini ada jawabannya. Jadi jawabannya begini, bahwa ketika Rasulullah itu ditawari kekuasaan menolak, itu bukan menolak kekuasaannya itu sendiri, melainkan menolak syarat yang diminta oleh orang-orang Quraisy. Yaitu syaratnya itu apa? Meninggalkan dakwah Islam. Nah ini bisa kita ketahui dari riwayat yang lain bahwa Rasulullah itu kan sampai-sampai pernah mengatakan, andai kata mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati atau aku mendapatkan kemenangan. Kan begitu sabda Rasulullah itu. Jadi artinya ketika Rasulullah ditawari kekuasaan tidak mau, itu bukan menolak kekuasaannya itu sendiri sebagai kekuasaan, tetapi menolak kekuasaan itu karena mensyaratkan Nabi tidak boleh menjalankan dakwah Islam. Kan Nabi kan menyampaikan dakwah Islam yang sangat tegas, menolak kemusyrikan. La ilaha illallah. Itu sangat merusak mereka. Mereka sangat membenci sekali dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi. Jadi mereka menginginkan, hei Muhammad, kamu saya kasih kekuasaan ya, tapi tolong kamu jangan mencela berhala-berhala kami, jangan menyerukan tauhid dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini yang ditolak oleh Nabi gitu. Jadi Nabi itu yang kita jangan salah paham seolah-olah Nabi menolak kekuasaannya. Tidak. Yang ditolak oleh Nabi bukan kekuasaannya, tetapi syarat bahwa kekuasaan itu mensyaratkan Nabi menghentikan dakwah Islam. Nabi menghentikan dakwah tauhid kepada orang-orang. Nah, jadi seperti Ustaz, seperti itu. Jadi keliru sekali kalau orang kemudian mengatakan bahwa karena Nabi itu
ketika ditawari kekuasaan itu tidak mau, berarti Islam itu tidak menginginkan ya tidak ada konsep kekuasaan dalam Islam. Nabi sendiri menolak. Nah, ini kesimpulan yang keliru. Ya, apa yang menunjukkan Nabi itu memang menginginkan kekuasaan? Nah, itu bisa kita buktikan lewat dua hal. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 80, Nabi itu di dalam ayat itu ada doa yang Allah memerintahkan Nabi supaya berdoa, yaitu doanya itu supaya Nabi itu diberi dari sisi Allah itu sultanan nasiro, kekuasaan yang menolong. Jadi di dalam surat Al-Isra ayat 80 itu, ayat ini turun sebelum hijrah. Ya, jadi di dalam ayat ini salah satu yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah itu adalah waj'ali min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kekuasaan yang menolong. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, sultanan nasira itu artinya apa? Yaitu nasiron li kitabillah, nasiron wali dinillah, menolong agama Allah, menolong kitabullah. Jadi Nabi itu menolak kekuasaan yang tidak seperti ini, tidak kekuasaan semata-mata untuk kekuasaan, ya, tidak untuk menegakkan agama Allah, tapi tidak bertauhid, tidak berakidah Islamnya yang tadi dipersyaratkan itu. Nah, itu yang ditolak oleh Nabi. Tapi ketika kekuasaan itu adalah kekuasaan demi Islam, demi tegaknya hukum-hukum Allah. Nah, itulah yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra ayat 80. Jadi ini menjadi bukti bahwa tidak benar orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu anti kekuasaan atau anti negara. Buktinya Nabi memohon kepada Allah. Iya. Nah, tadi dikatakan Rasulullah itu memohon kekuasaan yang menolong kitabullah, hududnya atau penerapan hukumnya dan penegakan agamanya. Artinya Rasulullah SAW sangat memahami ya pentingnya kekuasaan itu. Bagaimana kita menjelaskan bahwa kekuasaan itu memang penting dalam rangka tadi itu begitu. Nah, inilah yang saya kira perlu kita jelaskan ya. Jangan sampai umat Islam itu misalnya menginginkan kekuasaan, tapi kekuasaan itu tidak fungsikan untuk menegakkan Islam. Seperti yang ada sekarang kan begitu. Kekuasaan hanya untuk jabatan, hanya dapat uang, fasilitas dan sebagainya kan. Nah, persepsi ini yang menurut saya ini seharusnya kita mencontoh Nabi. Kekuasaan itu adalah untuk tegaknya Islam. Bukan untuk mendapatkan jabatan atau uang atau apapun. Kalaupun itu ada, itu sifatnya itu ya boleh dikatakan itu bonus, tapi bukan sesuatu yang menjadi fungsi dari kekuasaan. Dalam Islam itu kekuasaan itu tiada lain untuk tegaknya agama Islam, bukan yang lain. Menerapkan hukumnya. Iya. Artinya bisakah dikatakan bahwa kekuasaan itu mau tidak mau mutlak dibutuhkan untuk bisa menegakkan agama Allah ini? Bisakah dikatakan begitu? Bisa, karena memang kita harus melihat Nabi itu tidak hanya dari teks ya, tapi juga dari praktek realitas empiris ketika Nabi itu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang terjadi di Madinah pada waktu itu? Nabi itu mempunyai yang namanya kekuasaan. Disitulah kemudian dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi itu, Nabi menggunakan kekuasaan itu untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi begini, ada satu kitab yang menarik judulnya Ad-Da'watu Ilal Islam karya Syekh Ahmad Al-Mahmud. Di dalam kitab itu beliau mengatakan syariat Islam itu kalau dilihat dari segi siapa pelaksananya itu ada 3 bagian. Pertama, ada syariat Islam yang bisa dilaksanakan oleh individu. Berarti tidak memerlukan kekuasaan atau apapun. Misalnya sholat. Sholat itu tidak ada negara Islam, tidak ada khilafah, kita bisa melakukan. Yang kedua, ada bagian dari syariat Islam yang itu pelaksananya adalah jamaah, sekelompok orang. Misalnya apa? Kewajiban
amar ma'ruf nahi mungkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini surat Ali Imran ayat 104 ini mewajibkan apa? Hendalah ada sebagian dari umat Islam ini yang menjalankan kewajiban dakwah kepada Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pelaksananya siapa? Bukan perorangan, tapi jamaah. Nah, ini contoh untuk hukum syariat yang pelaksananya adalah sekelompok orang atau jamaah. Nah, yang ketiga, menurut Syekh Ahmad Al-Mahmud dalam kitabnya tadi, Ad-Da'watu ilal Islam, ada syariat Islam yang pelaksanaannya itu tidak boleh kecuali negara. Ya, para ulama mengatakan ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh imam atau khalifah. Misalnya sanksi-sanksi pidana syariah yang disebut dengan hudud, jinayat seperti hukuman rajam untuk orang yang sudah menikah tapi berzina. Itu nggak boleh dilakukan oleh perorangan. Hukuman potong tangan kepada pencuri itu nggak boleh dilakukan oleh perorangan atau jamaah. Itu hanya boleh dilakukan oleh imam atau khalifah. Atau dengan kata lain, ya memerlukan kekuasaan. Nah, ada satu ungkapan yang disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Di situ disebutkan begini. Yattafiqul fuqaha'u ala annahu la yuqimul hadda illal imamu au naibuhu. Jadi para fuqaha, para ahli fikih itu sepakat bahwa tidak boleh ada yang menegakkan hudud, kemudian jinayat dan yang lain-lain ya, seperti hukum potong tangan untuk pencuri, hukum kisos untuk orang yang melakukan pidana pembunuhan, itu kecuali imam ya atau khalifah atau wakilnya. Itu para fuqaha sepakat. Nah, inilah contoh hukum-hukum syariah yang ini tidak boleh dilakukan oleh perorangan atau kelompok, tapi mengharuskan adanya kekuasaan. Jadi ada hukum-hukum syariah yang itu tanpa kekuasaan itu akan tidak bisa terwujud di dalam realitas. Dan secara akal sehat juga itu konsekuensi logis ya Ustaz. Misalkan kalau kita bicara tentang sistem kapitalisme, ketika mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk hukum, kan tidak terbayang ya kalau penerapan sistem kapitalisme itu tanpa ada kekuasaan begitu ya, tanpa ada negara gitu. Demikian juga sistem komunisme, kita tidak terbayang bagaimana ideologi komunisme itu bisa diterapkan tanpa negara. Demikian juga seharusnya cara berpikirnya kepada Islam begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz, penjelasan yang luar biasa. Berikutnya nanti kita akan bahas tentang konsepsi zuhud itu sendiri seperti apa sih dalam Islam, tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang bahwa Rasulullah pernah ditawarkan kekuasaan tapi Rasulullah menolak. Penolakan ini bukan jadi alasan untuk mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada pemerintahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.